Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Anggraini dan NPM 15121000260 dari Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kalimat dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dari kelas PE dan dosen pengampu saya ada Bapak Muhammad Alfian. Pengertian dari paragraf. Paragraf itu apa sih? Paragraf adalah kumpulan kalimat yang berisi gagasan dan kesatuan pikiran yang mengungkapkan ide pokok. Penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nah, bagian-bagian ini yang menyusun paragraf adalah kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan utama, dan gagasan penjelas. Tujuan dari paragraf itu apa? Tujuannya adalah untuk pengertian dan pemahaman. Oleh karena itu, sebuah alinea hanya boleh ada satu tema. Jika ada dua tema, maka dipecah menjadi dua paragraf atau untuk memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar dan formal. Bagian-bagian paragraf itu ada 4, yaitu yang pertama kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan utama, dan yang terakhir adalah gagasan penjelas. Jadi kalimat utama itu apa? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama mengenai suatu topik yang sedang dibahas di dalam sebuah paragraf. Kalimat utama menjadi acuan untuk mengembangkan suatu paragraf. Letaknya biasanya ada di awal ataupun di akhir paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan kalimat utama. Kalimat penjelas mengandung gagasan penjelas. Gagasan yang menjelaskan suatu gagasan utama. Yang gagasan utama adalah gagasan yang dibahas dan menjadi inti dasar pengembangan sebuah paragraf. Letak gagasan utama dapat ditentukan di awal atau yang biasa dinamakan dengan deduktif, di akhir dengan nama induktif, atau yang di awal dan di akhir, yang artinya nama tersebut ada campuran. Gagasan utama menyatakan hal-hal umum yang merangkum seluruh gagasan yang ada dalam suatu paragraf. Nah, gagasan penjelas adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Yang gagasan penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut dengan kalimat penjelas. Nah, ciri-ciri paragraf itu ada 4. Yang pertama, setiap paragraf mengandung makna, pesan pikiran, ide pokok, pikiran atau ide pokok yang relevan dengan ide pokok keseluruhan karangan. Yang kedua, paragraf umumnya dibangun oleh sejumlah kalimat. Yang ketiga, paragraf adalah suatu kesatuan ekspresi pikiran. Paragraf adalah kesatuan, koheren, dan padat. Kalimat-kalimat paragraf tersusun secara logis dan sistematis. Jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utama. Itu dibagi menjadi ada 5. Yang pertama, paragraf deduktif, induktif, campuran. Campuran itu dari deduktif dan induktif, ineratif, dan paragraf tanpa kalimat. Jadi paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utama terletak pada awal paragraf. Kalimat utama di awal menyajikan penjelas terlebih dahulu, baru kemudian diakhiri dengan pokok pembicaraan, unsur-unsur khusus umum. Biasanya kalimat utama pada paragraf induktif menggunakan konjungsi menyimpulkan antara kalimat seperti jadi, maka dengan demikian akhirnya dan oleh karena itu. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf kalimat utama. Di awal paragraf bertujuan untuk mengungkapkan hal yang bersifat umum, terlebih dahulu kemudian diikuti hal-hal yang bersifat khusus. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir. Kalau campuran atau deduktif induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di bagian awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama yang ada di bagian akhir paragraf merupakan pengulangan dari kalimat di awal paragraf dengan penekanan dan penambahan di bagian tertentu. Paragraf ineratif adalah
paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Paragraf naratif diawali dengan gagasan sebagai pengantar, kemudian disajikan gagasan utama sebagai puncaknya. Dalam paragraf ini, kalimat-kalimat penjelas dipaparkan terlebih dahulu, lalu diikuti kalimat utamanya dan diakhiri dengan kalimat-kalimat penjelas. Jenis-jenis paragraf sesuai isinya, yaitu ada 5. Yang pertama paragraf eksposisi, yang kedua paragraf deskriptif, yang ketiga paragraf persuasif, yang keempat ada paragraf argumentatif, dan yang terakhir adalah paragraf naratif. Saya akan menjelaskan paragraf eksposisi itu apa. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. Pada paragraf persuasif adalah paragraf yang isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat penulis. Paragraf argumentatif adalah paragraf yang isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang dibuat penulis. Dan yang terakhir, paragraf naratif adalah paragraf yang isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah sehingga membuat pembaca menjadi terhibur atau terharu. Dan fungsi paragraf ada banyak ya, saya akan menerangkan. Yang pertama, mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk satu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Yang kedua, menandai peralihan atau pergantian gagasan baru bagi kalangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Yang ketiga ada berganti paragraf, berarti berganti pikiran. Yang keempat, memudahkan organisasi gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Yang kelima, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satu satuan unit pikiran yang terlebih kecil. Selanjutnya, memudahkan pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Lalu merampung petikan pikiran atau ide pokok. Alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran pengarang. Alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Pedoman bagi pembaca untuk mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Dan yang terakhir, fungsi dari paragraf adalah alat untuk menyampaikan ide pokok pengarang kepada pembaca. Sekian presentasi materi tentang kalimat dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan juga ada salah-salah pengetikan di dalam PPT. Terima kasih.